Karena orang-orang kafir sulit menerima bahwa Isa Al-Masih adalah seorang Rasul dan sulit menerima bahwa hanya ada satu Tuhan saja yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka secara pasti mereka juga mengingkari Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lucunya orang-orang kafir itu begini, kalau Al-Quran berbicara tentang Nabi yang itu sama dengan kisah di dalam kitab mereka, mereka langsung kompak bilang Al-Quran itu nyontek kitab mereka. Kalau Al-Quran berbicara tentang Nabi tapi lain cerita dengan yang diceritakan kitab mereka, mereka juga kompak bilang Al-Quran itu ngawur dan tidak tahu sejarah. Dan ketika Al-Quran berbicara fakta ilmiah, mereka tetap saja ingkar, kemudian berkata itu cocok logi. Jadi memberikan ayat apapun kepada orang-orang yang ubun-ubunnya berisi tumor memang tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka pada bulan puasa ini saya hanya ingin berbicara sejarah-sejarah Islam dan fakta-fakta ilmiah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Selama Ramadan, anggaplah orang-orang kafir seperti anjing yang menggonggong. Kita berjalan saja tanpa memperdulikan mereka sementara saja. Nanti kalau sudah saatnya kita ambil batu, lemparkan ke mulut anjing itu, pasti lari terkencing-kencing di celana. Al-Quran itu datang dari pencipta alam semesta, maka sudah pasti Allah yang menciptakan alam semesta, mengetahui secara detail ciptaannya. Salah satu fakta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam ayatnya adalah tentang isi di dalam lautan. Kalau seseorang berbicara tentang ikan di laut, itu bukan hal yang amazing lagi. Tetapi jika berbicara tentang sesuatu yang belum pernah ditemukan orang lain di dalam lautan, itu baru amazing. Jauh-jauh hari, 1400 tahun yang lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya telah memberitahu kepada manusia bahwa lautan menyimpan kekayaan berupa emas dan logam mulia serta batu permata dan mutiara. Batu permata dan mutiara, batu permata dan marjan sudah banyak yang mengetahui, tetapi emas dan logam mulia barulah manusia tidak ada yang mengetahuinya sama sekali. Selama berabad-abad lamanya manusia menyangka bahwa emas dan perak hanya berada di dalam tanah dan mendapatkannya harus dengan cara menggali terlebih dahulu. Tetapi apa jadinya jika ternyata para ilmuwan menemukan fakta bahwa emas yang dikandung oleh lautan, jika seluruhnya diambil dan dibagikan kepada semua manusia di bumi, setiap orang mendapatkan 1 ton bersih. Di dalam surat An-Nahl ayat 14 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, yaitu ikan, dan kamu dapat mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada manusia bahwa lautan memiliki bahan yang bisa digunakan untuk membuat perhiasan yang bisa digunakan manusia, yaitu emas dan perak. Kata hilyah mengacu kepada perhiasan yang banyak dikenal manusia seperti emas dan perak. Penggunaan kata hilyah ini berbeda ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan lu'lu' wal marjan, mutiara dan batu marjan. Ketika Allah menyebutkan mutiara dan marjan secara khusus, maka itu menjadi sesuatu yang khusus pula. Penyebutan secara khusus ini membuktikan arti yang jelas bahwa mutiara dan marjan sudah lama diketahui oleh manusia diambil dari lautan. Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan lafaz yang tidak spesifik seperti hilyah, ini menjadi sesuatu misteri yang baru, perhiasan di dalam lautan. Dan Allah menyebutkan lautan secara umum, tidak secara khusus. Artinya hampir di seluruh lautan ada perhiasan ini. Maka setelah ilmu pengetahuan mencapai puncaknya
dan manusia mampu mengeksplorasi isi lautan, barulah manusia menemukan fakta bahwa lautan memiliki kandungan emas yang lebih banyak dari daratan. Ini membuktikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan kongguan isi rengginang. Ini adalah pemberitahuan dari pencipta alam semesta tentang apa yang telah ia ciptakan di dalam lautan agar manusia mengambilnya dan memanfaatkannya. Saya mengutip dari situs Dari Laut ID bahwa kandungan emas ditemukan di Laut Banten. Para peneliti bangsa ini telah meneliti kandungan emas di dalam lautan, dan ternyata emas di dalam lautan sangat berlimpah ruah. Fakta-fakta kebenaran Al-Quran ini telah membantah semua tuduhan orang-orang kafir yang mengatakan Al-Quran itu ngawur dan Al-Quran itu tidak ilmiah. Faktanya, otak orang kafir itulah yang bermasalah. Kitab suci dengan ribuan fakta ilmiah ditolak oleh mereka, sedangkan kitab yang tidak suci, yang banyak berbicara tentang hal-hal mesum dan porno aksi, justru diyakini sebagai firman Tuhan. Kami akan terus menyajikan fakta-fakta ilmiah ini dari Al-Quran sehingga tampaklah kebenaran yang sebenarnya dan tampak pula kebohongan yang sebenarnya, sehingga orang-orang cerdas akan melihat kitab mana yang suci dan kitab mana yang tidak suci. Wallahu a'lam bishawab.